Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada pelajaran matematika. Kali ini kita akan mempelajari tentang jarak titik ke bidang. Setelah sebelumnya kita telah mempelajari jarak titik ke titik atau jarak antar titik pada bangun ruang. Kemudian kita juga sudah mempelajari tentang bagaimana jarak titik ke garis. Nah, kali ini kita akan mencoba membahas bagaimana jarak titik ke bidang. Bagaimana cara menunjukkan jarak titik ke bidang dan bagaimana cara menghitung jarak titik ke bidang. Ini akan menjadi fokus pembahasan kita. Dan sebelum itu tentu saya berharap Anda semua tetap dalam keadaan sehat. Biasa kita jaga ya kesehatan kita dengan menerapkan protokol kesehatan, jaga jarak, kemudian senantiasa menggunakan masker jika keluar rumah, lalu kemudian biasakan mencuci tangan sebelum makan atau memegang mata atau hidung ya. Ini tujuannya tiada lain agar kita bisa tetap sehat dan menjalani aktivitas ini dengan sebaik-baiknya. Baik, anak-anak sekalian, kita mulai pelajaran kita pada hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Ya, masih pada dimensi 3. Subbab jarak titik ke bidang. Bagaimana sih jarak titik ke bidang itu? Nah, jarak titik ke bidang dapat kita gambarkan sebagai berikut. Misalkan ada sebuah titik, ada titik A dan ada sebuah bidang. Katakan ini titik A dan ada bidang P. Nah, kita tahu bahwa di bidang itu bisa dibuat garis. Jadi garis pada bidang kita gambarkan sebagai berikut. Kemudian dari titik A kita tarik sebuah garis tegak lurus pada bidang P. Nah, katakanlah proyeksi titik A pada bidang P adalah AA aksen. Maka AA aksen ini disebut dengan jarak titik A terhadap bidang P. Ya. Jadi sekali lagi anak-anak sekalian, ada sebuah titik A, lalu ada sebuah bidang V, lalu kita tarik sebuah garis ke A aksen, di mana A aksen ini adalah proyeksi titik A pada bidang P. Itu berarti A aksen tegak lurus dengan semua garis pada bidang P. Maka A aksen ini disebut jarak titik A terhadap bidang P. Oke, ini harus benar-benar kita pahami dengan baik anak-anak sekalian. Nah, coba perhatikan beberapa penjelasan berikut ini ya. Jadi di sisi sebelah kiri ya ada bangun ruang. Ini ada 3 bangun ruang, di sebelah kanan ada keterangannya. Nah, coba kita perhatikan bahwa panjang ruas garis BC merupakan jarak antara titik B dengan bidang DCGH. Jadi ini jarak titik B dengan bidang DCGH itu adalah ruas garis BC. Mengapa? Nah, ini tadi ya, karena BC tegak lurus dengan CD dan tegak lurus dengan CG, di mana CG dan CD masing-masing berada pada bidang CDHG. Nah, kemudian yang berikutnya, coba kita lihat lagi panjang ruas garis CD ini merupakan jarak antara titik C dengan bidang ADHE. Mengapa? Karena CD tegak lurus AD, juga tegak lurus DH. Artinya bahwa CD ini tegak lurus dengan semua garis yang terletak pada bidang ADHE. Jadi CD adalah, sekali lagi, adalah jarak titik C ke bidang ADHE. Demikian juga yang
pada balok KLMNOPQR ini KN ya, ini KN itu merupakan jarak antara titik K ini dengan bidang MNRQ. Nah, lalu ruas garis OP yaitu merupakan jarak antara titik O dengan bidang LMQP. Ya. Mengapa demikian? Alasannya sekali lagi karena OP tegak lurus dengan bidang LMQP. Jadi tegak lurus dengan bidang MLQP. Dan itu bisa diwakili oleh garis PQ yang tegak lurus OP atau garis PL yang tegak lurus OP. Ingat, dalam aksioma tentang garis terhadap bidang, jika sebuah garis pada bidang tegak lurus dengan sebuah garis lain, maka seluruh garis atau semua garis pada bidang tersebut tegak lurus dengan garis yang dimaksud. Jadi dalam hal ini anak-anak sekalian, OP ini karena tegak lurus dengan PQ lalu tegak lurus dengan PL, maka juga berarti OP tegak lurus dengan LM dan tegak lurus dengan MQ. Kenapa? Karena LM, MQ terletak pada bidang yang sama dengan bidang PL dan bidang yang memuat PQ. Oke? Ya, demikian juga pada contoh yang berikutnya. Silakan dicermati dengan baik apa yang dimaksud dengan jarak titik ke bidang. Dari pengertian ini kita akan mencoba menerapkannya dalam menyelesaikan masalah jarak berikut ini. Misalkan diketahui sebuah kubus ABCDEFGH yang panjang rusuknya A cm, titik Q adalah titik tengah rusuk BF, tentukan jarak titik H ke bidang ACQ. Nah, seperti biasa di dalam menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan jarak titik pada bangun ruang, kita terlebih dahulu dianjurkan untuk menggambar. Ya. Sekali lagi, menggambar ini merupakan salah satu cara untuk memudahkan di dalam menentukan atau mengidentifikasi unsur-unsur yang diperlukan di dalam menyelesaikan masalah jarak, terutama dalam masalah jarak titik ke bidang. Nah, sesuai dengan soal, diketahui bahwa titik Q tengah-tengah BF, ya kita gambar. Nah, lalu setelah kita sudah tentukan titik Q, kita buat bidang ACQ. Nah, ini bidangnya. Ingat ya, bahwa sebuah bidang dapat dibuat apabila kita memiliki 3 buah titik yang tidak segaris. Dalam hal ini ACQ tidak segaris, sehingga kita bisa membuat bidang ACQ. Nah, langkah selanjutnya, kita harus dapat membuat sebuah bidang yang tegak lurus dengan ACQ. Dan bidang tersebut adalah bidang BDHE. Nah, dalam hal ini yang penting di sini adalah kita harus dapat membuat sebuah bidang yang tegak lurus dengan bidang ACQ dan bidang tersebut memuat titik H. Jadi yang penting di sini adalah bidang tersebut memuat titik H ini. Iya. Jadi ini. Nah, istilahnya begini ya. Istilahnya titik H ini akan bergerak melalui bidang ini menuju pada bidang ACQ. Jadi katakanlah jika tidak ada bidang yang sebagai perantara, maka titik H tidak bisa ditarik sebuah garis dari H ke bidang ACQ. Oleh karena itu perlu ditentukan terlebih dahulu bidang yang tegak lurus dengan bidang ACQ seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya tentukan titik potong sisi AC dengan sisi BD. Nah, ini. Jadi sisi AC pada bidang ACQ dan sisi BD pada bidang BDHF itu berpotongan di R ya, katakanlah di R. Ini titik potongnya. Nah, selanjutnya kita garis QR. Maka QR ini merupakan garis potong ya, garis yang merupakan garis potong antara bidang ACQ dan bidang BDHF.
Nah, ini kita gambar. Kemudian selanjutnya kita coba hubungkan antara segitiga QRH ya. Ya, QRH sehingga terlihat seperti pada gambar. Nah, seperti ini. Ya, maka selanjutnya kita mencoba menemukan panjang QH. Coba kita lihat. Jadi perhatikan segitiga HFQ ini. Yang ini ya, HFQ. Siku-siku di F. Kenapa siku-siku di F ya? Karena sebuah kubus ya. Jadi ini siku-siku bidang ini yang memuat garis FH itu apa namanya? Siku-siku dengan garis yang memuat BF. Jadi ini siku-siku ya, atau pada bidang BDHF ini kan dia siku-siku di sini. Oke. Nah, karena ini siku-siku maka berlakulah rumus Pitagoras. Ya, kita tahu bahwa HF ini bisa dihitung ya. HF karena sisinya adalah A, maka HF ini sama dengan A akar 2. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah ya. Ini HF A akar 2 pangkat 2 ditambah dengan setengah A akar 2 karena QF setengah daripada BF. Jadi di sini adalah setengah A. Oke. Lanjut. Apabila kita kuadratkan, kita peroleh 2A kuadrat. Jadi A akar 2 pangkat 2 berarti 2A kuadrat. Kemudian setengah A pangkat 2 itu sama dengan 1/4 A pangkat 2. Jika dijumlahkan, ya ini 4 kali 2 8 per 4 ya. Jadi 2 ini sama dengan 8 per 4. 8 per 4 ditambah 1/4 berarti 9 per 4. Dalam hal ini HQ2 sama dengan 9 per 4. Maksud saya HQ kuadrat ya sama dengan 9 per 4. Berikutnya coba kita perhatikan segitiga BQR. Nah, ini segitiga BQR juga siku-siku di B. Ya, siku-siku di B. Maka berlaku pula rumus Pitagoras ya. Dalam hal ini QR kuadrat dapat dihitung sama dengan BR kuadrat tambah BQ kuadrat, di mana BR itu sama dengan setengah dari A akar 2 ya. Karena R ini juga merupakan titik potong diagonal AC dan diagonal BD, berarti saling berpotongan di tengah pada kubus ya, salah satu sifat pada kubus. Sehingga setengah A kuadrat pangkat 2 ditambah setengah A pangkat 2 yaitu BQ ya, seperti QF, BQ juga demikian, jadi setengah A kuadrat. Sehingga kita peroleh 1/4 2A kuadrat, kemudian 1/4 A kuadrat, jika dijumlahkan 2 tambah 1 sama dengan 3/4 A pangkat 2. Oke. Berikutnya perhatikan segitiga HDR. Ini segitiga HDR juga siku-siku di D. Siku-siku di D. Nah, dari sini bisa juga kita hitung dengan menggunakan rumus Pitagoras bahwa HR kuadrat sama dengan DR kuadrat. Ya, DR kuadrat ditambah DH kuadrat, di mana DR kuadrat sama dengan setengah A kuadrat tambah pangkat 2. Kemudian DH sama dengan A kuadrat. Hasilnya adalah HR kuadrat sama dengan 1/4 2A kuadrat ditambah A kuadrat. Nah, jika dijumlahkan ya ini 4. Ini kan 4A kuadrat per 4. Jadi 4 tambah 2 6. Jadi 6/4 A pangkat 2. Baik. Sekarang dari hasil tersebut kita peroleh sebagai berikut ya. Yaitu 9/4 A kuadrat ternyata memenuhi persamaan ini. Tadi dari hasil yang kita peroleh tadi, dari segitiga-segitiga tadi, ternyata diperoleh suatu persamaan 9/4 A kuadrat ya, 9/4 A kuadrat yang ini sama dengan 3/4 A kuadrat ditambah 6/4 A kuadrat. Nah, ini kan sama dengan HQ kuadrat. Mana ya? Ini HQ kuadrat dan yang ini QR kuadrat dan yang ini adalah HR kuadrat. Berdasarkan sifat ini, jadi jika kita perhatikan, ini kan menunjukkan berarti sebuah sisi jika dikuadratkan itu sama dengan jumlah sisi yang lain ketika dikuadratkan. Ini sama saja artinya dengan rumus Pitagoras. Nah, kita ingat bahwa pada rumus Pitagoras ini hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa HQ kuadrat ini adalah sisi miring pada segitiga HQR ya. Kemudian QR dan HR
masing-masing adalah sisi siku-sikunya. Atau dengan kata lain, segitiga HQR ini siku-siku di R ya. Jadi ini. Jadi hal ini menunjukkan bahwa segitiga HQR segitiga siku-siku dan siku-sikunya di R, sehingga HR tegak lurus DR. Nah, karena kita sudah menunjukkan bahwa HR ini tegak lurus QR, maka dapat kita menyimpulkan bahwa HR merupakan jarak titik H ke bidang ACQ. Nah, itu kesimpulannya. Jadi HR adalah jarak titik H ke bidang ACQ. Nah, setelah kita sudah dapat menunjukkan bahwa HR adalah jarak titik H ke bidang ACQ, maka selanjutnya kita tinggal menentukan berapa panjang HR. Nah, dari yang sudah kita peroleh tadi, bahwa HR kuadrat sama dengan 6/4 A pangkat 2. Nah, dari sini tinggal kita akarkan saja. Hasilnya adalah setengah A akar 2. Nah, dengan demikian jarak titik H ke bidang ACQ adalah setengah A akar 6 ya. Jadi demikian masalah jarak titik ke bidang. Mudah-mudahan ini mudah ya bagi kita semua. Kita bisa mendapatkan pelajaran dari sini, dari penjelasan ini. Jika ada pertanyaan, nanti silahkan ditanyakan melalui kolom komentar, atau bisa juga ditanyakan melalui WA.